Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah. Hal ini terbukti dari ratusan siswa SMP di Bali yang tidak bisa baca tulis namun lancar bermain media sosial. Puluhan murid sekolah menengah pertama 1 Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat belum bisa membaca. Siapakah nama Bapak Pendidikan Indonesia? Pendidikan Indonesia? Nadiem. Indonesia adalah negara yang besar, terbentang dari ribuan pulau yang selalu terhubung. Setiap hambaran laut dan daratan yang membentang megah, tersimpan kekuatan harapan dan cita-cita yang terus tumbuh. Sebuah babak baru sedang dituliskan. Ibu kota Nusantara hadir sebagai simbol perubahan dan arah baru peradaban. Langkah besar ini menjadi bagian dari cita-cita menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia yang maju, berdaulat dan berdaya saing dunia. Di tangan merekalah masa depan itu dititipkan. Sebab Indonesia maju lahir dari anak-anak muda yang cerdas dalam pikirannya, kuat dalam karakternya, dan tulus pengabdiannya. Saya percaya masa depan anak-anak kita ditentukan dari apa yang mereka baca hari ini. Halo semuanya, saya Mahmudah, saya seorang guru di sekolah dasar. Kadang saya bertanya, seberapa jauh buku masih menjadi teman bagi anak kita? Karena literasi bukan hanya tentang membaca, ia adalah tentang memahami, berpikir, dan berani bermimpi. Dan masa depan dibangun dari apa yang kita rawat setiap hari. Dari sinilah langkah saya dimulai. Di tempat inilah saya melihat harapan tumbuh setiap hari. Bukan hanya untuk sekedar mengajar, tetapi untuk menanamkan satu hal penting, cinta membaca. Di pojok baca yang sederhana, anak-anak mulai mengenal dunia melalui cerita. Setiap buku yang mereka baca adalah langkah kecil menuju pemahaman yang lebih luas. Mengajar bagi saya bukan hanya menyampaikan pelajaran. Ini tentang menumbuhkan rasa ingin tahu, mengajak mereka berpikir, dan memberi ruang untuk bertanya. Apa yang tumbuh di sekolah tidak boleh berhenti di ruang kelas. Ia harus pulang bersama anak-anak dan hidup di rumah mereka. Karena di rumahlah kebiasaan kecil itu dirawat, bukan dengan cara yang rumit. Cukup dengan meluangkan waktu, dengan hadir dan membaca bersama. Kini, waktunya menjelajah, menemukan bacaan baru. Saat saya memilih buku, saya tidak hanya memilih bacaan, karena satu buku bisa mengubah cara seseorang berpikir. Selama masih ada yang mencari buku, saya percaya literasi selalu punya tempat. Dari ruang pameran, langkah saya berlanjut ke rumah literasi daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan kini hadir sebagai ruang belajar yang terbuka dan inklusif bagi masyarakat. Perpustakaan Kabupaten Pekalongan bukan hanya sebagai tempat menyimpan buku, tetapi sebagai pusat literasi, pusat aktivitas, dan ruang tumbuh bagi generasi muda. Di sini tersedia ruang baca yang nyaman,
koleksi yang beragam, layanan referensi dan literasi digital, ruang diskusi dan ruang kegiatan, hingga fasilitas ramah anak yang mendukung tumbuh kembang mereka. Anak-anak datang dengan rasa ingin tahu, remaja mencari referensi, dan orang tua memperluas wawasan. Perpustakaan bukan lagi ruang sunyi, melainkan ruang yang hidup, ruang belajar, ruang berbagi, dan ruang bertumbuh. Hari ini, saya mungkin hanya satu orang, seorang guru, seorang ibu, dan satu penggerak kecil dari sudut negeri. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mari hidupkan literasi di sekolah, di rumah, dan di ruang-ruang publik. Karena masa depan Indonesia ditentukan oleh generasi yang gemar membaca, mampu berpikir, dan berani bermimpi. Dan saya memilih untuk menjadi bagian dari perubahan itu. Siap berkolaborasi untuk menguatkan literasi sebagai fondasi masa depan Kabupaten Pekalongan.